Baiklah. Oh, makin baik Pak. Saya mulai dari sesudah saya Ya, soalnya kalau lima, berbahan kayu reklamasi dari produk lama, dan 6, menggunakan bahan bambu untuk aksesoris perabotan seperti veneer atau kray dan lain sebagainya. Saya berharap sebanyak mungkin kriteria itu diterapkan pada produk-produk yang dipamerkan. Sebab jika tidak, saya khawatir kita akan lebih jauh ketinggalan dari produk-produk serupa dari Vietnam yang menjadi kompetitor utama mebel Indonesia. Selain itu, di era disruptif inovasi saat ini, para desainer, kreator dan produsen serta marketer hendaknya solider bersinergi dalam satu tim kerja untuk bersikap antisipatif terhadap perubahan dan tidak lagi bisa mengandalkan kerja individual solider dan nostalgia subjektif pada kebanggaan masa lalu saja. Di era perubahan saat ini yang sering tidak bisa kita prediksi, kita juga harus mencermati dan mengantisipasi perubahan dari bisnis konvensional ke omnichannel O2O atau online to offline. Bisnis online itu ibarat menjual barang ke tempat yang tidak kita kenal. Bisnis ini membutuhkan trust karena kita juga belum pernah mengenal pembelinya, sehingga harus ekstra prudensial. Konsekuensinya, di tataran perusahaan, pelaku industri mebel dan kerajinan harus fokus pada keunikan produk yang memiliki nilai lebih dibanding produk sejenis. Sebab jika diferensiasi hanya disandarkan pada harga murah, produk akan cepat tersingkir begitu masuk produk luar berkualitas yang lebih murah. Ada dua pertanyaan besar yang bersifat strategis yang perlu dijawab sama teman-teman dengan program yang terukur. Pertama, seberapa kuat ketangguhan usahawan kita siap merespon produk luar masuk ke pasar domestik yang terbuka. Kedua, seberapa kreatif kita mampu mengembangkan produk lokal yang unggul untuk bersaing di pasar global. Peringatan dini itu sudah saya canangkan tahun lalu, berarti sebelum pandemi. Tapi rasanya kurang menggugah kesadaran kita bersama. Guna menjawabnya, kita perlu menerapkan konsep technovation yang mengandung 3 aspek inovasi teknologi, technopreneurship, dan manajemen teknologi dan marketing. Penguasaan pada 2 kemampuan yang pertama saja belumlah menjadi jaminan kita kompetitif. Tanpa dukungan manajemen profesional, seringkali produk yang dihasilkan gagal
dalam tahap komersialisasi di pasar. Karena sering ditemukan dari sisi teknologi dan inovasi banyak produk-produk kita yang unik. Tetapi saat bersaing di pasar global kalah karena kurangnya kemampuan teknologi. Pasar global menuntut skala ekonomi yang cukup dan kemampuan delivery yang tepat waktu, selain dipenuhinya standar mutu produknya. Bapak Ibu hadirin, terima kasih berkenan hadir dan juga berkenan mendampingi Bapak Gubernur untuk melakukan opening ceremony G-Final 2022 yang ditandai dengan pemukulan bendera. Kami mohon tepuk tangan yang lebih meriah lagi sebagai semangat dan kita semuanya mendukung G-Final 2022. Kami mohon tetap berada di tempat dan akan dilanjutkan dengan Tuh,